Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat dipertemukannya kita kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita, seluruh rangkaian amal ibadah kita pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Selasa pekan yang ketiga ba'da isya di Masjid Namira. Pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Baik,
Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada 6 poin. 6 poin penjelasan yang disebutkan oleh para alim ulama terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. 6 poin. 6 ini panjang Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Mudah-mudahan kita sesuaikan saja. Sehingga harapannya bulan depan jika Allah takdirkan kita bertemu kembali dan belum masuk Ramadan, ya kita akan lanjutkan dosa besar yang nomor 5 tentunya. Baik, kita lihat apa 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari dosa besar yang nomor 4 ini. Meninggalkan sholat. 1. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Hukum orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia tidak sholat. Mulai dari masa mudanya sampai masa tuanya. Dia hampir meninggalkan sholat. Lalu kemudian ketika dia mendengar betapa pentingnya sholat itu, maka pertanyaannya, perlukah dia harus mengqadha sholat yang sudah dia tinggalkan bertahun-tahun tersebut? Maka jawabannya para alim ulama adalah tidak ada kewajiban mengqadha sholat dengan 2 alasan. Ada 2 alasan tidak wajib qadha sholat. Ini bagi orang yang bertahun-tahun gak sholat. Apa alasannya? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwasannya meninggalkan sholat merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apalagi bertahun-tahun. Bahkan dalilnya pada bulan yang lalu sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sepakat jumhur ulama, kufur, kafir, maka keluar dari Islam. Sepakat jumhur ulama. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia tahu kewajiban sholat, tetapi dia tidak mengerjakan sholat. Sekalipun hatinya masih meyakini sholat itu rukun Islam, sholat itu wajib. Tetapi malas sholat, tidak mau sholat, apapun alasannya, keluar Islam. Sepakat para ulama. Sehingga pelakunya tidak perlu mengqadha sholat. Status orang tersebut adalah kafir menurut jumhur ulama. Sepakat berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Mana dalilnya? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, bisa dibantu Ustaz terjemahannya. Suratnya surat nomor 9 At-Taubah, ayatnya ayat 11. Surat At-Taubah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murattal ayatnya. At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Silakan Ustaz. Dan jika mereka bertaubat, satu syaratnya bertaubat. Lanjut. Melaksanakan sholat. Syarat yang kedua dia sholat. Ternyata dia nggak sholat. Yang ketiga Ustaz. Dan menunaikan zakat. Maka kalau ada seseorang yang dia sudah bertaubat, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu Ustaz, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Saudaramu seagama. Berarti kalau dia tidak sholat, bukan saudaramu seagama. Jelas sekali. Bahkan kata para alim ulama, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya terkait dengan ayat ini, surat 9 At-Taubah ayat 11, berarti jika sholat tidak dikerjakan, bukanlah saudara seiman.
Konsekuensinya orang yang meninggalkan sholat bukan mukmin, karena orang mukmin itu bersaudara. Dan saya yakin panjenengan seringkali mendengarkan ayatnya. Orang-orang beriman itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Nanti bisa dicek sendiri. Cirinya mukmin itu bersaudara, sesama mukmin. Lah ini orang kalau meninggalkan sholat, maka berarti dia bukan saudaramu seagama. Kata para alim ulama, memang persaudaraan agama tidak gugur karena perbuatan maksiat walaupun besar. Namun persaudaraan itu bisa gugur keluar dari Islam apabila meninggalkan sholat. Maaf ini Bapak Ibu, maaf ya, maaf. Kalau ada saudara kita KTP-nya Islam, dia Muslim, tapi suka berzina, itu masih disebut saudara. Oh iya. Tetapi begitu dia seorang Muslim, KTP Islam, ternyata tidak sholat, bukan saudara. Duduk sak dulur, bukan saudara seagama, bukan. Ini berarti berarti sepakat para ulama tidak perlu mengqadha sholat karena mereka statusnya adalah kafir menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih dalil yang lain. Minta tolong Ustadz, kitab saya ini aja, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 564, jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 564. Nomornya agak ke belakang Ustadz. 564, kita dengarkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Silakan Ustaz. 564. Dari Buraidah radhiyallahu an dia berkata, silakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Ulang lagi Ustaz. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Seseorang itu dikatakan mukmin atau kafir saat dia meninggalkan salat. Lanjut Ustaz, redaksi yang lain. Kita dengarkan ini, redaksi yang lain. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Loh, kufur adalah perbuatannya, kafir orangnya. Kita lanjutkan Ustaz. Teruskan. Redaksi lain. 564. Masih 56. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi, dia berkata, hadis hasan sahih juga. Coba 565-nya, 565 ya. Ya. Dari Abdullah bin Saqiq Al-Uqaili, dia radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghairas salah. Silakan. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amal di mana meninggalkannya adalah kufur selain salat. Selain salat. Seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yaitu melihat suatu amal di mana jika orang itu meninggalkan amal tersebut kecuali kufur, pasti amalan itu adalah salat. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwasannya status orang yang bertahun-tahun tidak sholat adalah kafir. Sehingga tidak ada kewajiban qadha. Itu alasan pertama. Alasan kedua disebutkan siapa yang meninggalkan satu jenis ibadah yang sudah ditentukan waktunya, terus kemudian sampai dia keluar dari waktu yang sudah ditentukan tersebut tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka kemudian dia bertobat, maka dia tidak perlu mengqadha. Saya ulang ya kalimatnya, saya ulang. Siapa yang meninggalkan suatu amal ibadah yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah, seperti sholat, subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya. Jadi semua ibadah itu ada mikotnya, Bapak Ibu. Mikot itu batas. Artinya,
Semua ibadah ada mikotnya. Jadi panjenengan kalau mendengar istilah mikot, itu tidak selalu identik ibadah haji, ibadah umrah. Semua ibadah itu ada mikot. Mikot itu ada dua. Ada yang namanya mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani batas hari, batas waktu. Sedangkan kalau mikot makani batas tempat. Contoh, mikot zamani batas waktu. Contoh sholat, subuh ada waktunya, kapan berakhirnya subuh sudah ditetapkan, zuhur ada waktunya, sampai isya berakhir kapan, semua sudah tertulis. Puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan saja, tahajud ada waktunya, sepertiga malam terakhir, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, semuanya. Idul Kurban 10 Zulhijjah, menyembelih kurban, waktunya tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, tasrik, akikoh, ada waktunya, 7 hari setelah bayi itu lahir. Semua ada waktunya, ibadah itu. Ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Dibatasi dengan waktu. Haji itu kapan? Haji itu dimulai 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ada waktunya. Jadi kalau ada orang pergi haji bulan Syawal, ya salah. Karena waktunya sudah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri 1 Syawal, jelas. Semua ada waktunya. Nah, mikot zamani. Lalu kemudian ada mikot makani. Batasan tempat. Orang tawaf itu di mana? Ada tempatnya, sekitar Ka'bah. Orang sa'i itu di mana? Dari Sofa sampai ke Marwah. Orang lempar jumrah tempatnya di mana? Ketika wukuf, wukufnya di mana? Jadi kalau ada orang wukuf, wukufnya itu di Musdalifah, salah. Hajinya tidak sah. Ternyata dia wukuf, wukufnya di Mina, salah. Wukuf itu di Arafah, menginap bermalam di Musdalifah. Lempar jumrah itu di Jamarat, tempat pelemparan jumrah. Ada tempat-tempatnya. Bapak Ibu, semuanya sudah diatur. Seperti bahkan sholat saja diatur. Ada tempat-tempat yang kita nggak boleh sholat di situ. Kita nggak boleh sholat. Tempat-tempat yang kita nggak boleh sholat di situ. Seperti tempat yaitu sholat, misalnya di kuburan nggak boleh. Seperti lagi sholat di tempat yaitu pembuangan sampah atau di dekat pembuangan sampah, itu tidak boleh. Seperti sholat di tempat-tempat yang najis, maka itu juga tidak boleh. Sholat di di tempat yaitu yang biasa orang buang hajat, di situ tidak boleh, kecuali kalau tempat itu sudah berubah fungsi, direnovasi sehingga menjadi tempat sholat, musalla atau yang lain, maka nggak apa-apa karena berubah fungsi. Oleh karena itu, ini semua sudah diatur di dalam Islam. Kembali penjelasan saya tadi. Alasan kedua, mohon maaf, siapa yang meninggalkan ibadah yang sudah ditentukan waktunya, ternyata dia lakukan sampai keluar waktu. Waktunya sudah habis. Ya. Terus tanpa ada alasan syar'i. Jadi tidak ada alasan, tanpa ada uzur syar'i, maka dia tidak perlu mengqadha ibadah tersebut. Enggak perlu. Jadi ini yang pertama ya. Lah terus gimana Ustaz? Untuk nutupi bertahun-tahun tidak sholat itu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami jelaskan di akhir-akhir. Sekarang yang nomor dua. Nomor dua, kan saya janji ada 6 tadi. Yang nomor 2, pelajaran nomor 2. Ada 10 uzur. Nah ini menarik ini. 10 uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah, termasuk boleh meninggalkan sholat Jumat. 10 uzur. Halal, tidak berdosa. 10 uzur syar'i. Boleh. Meninggalkan sholat berjamaah, termasuk meninggalkan sholat Jumat. Apa saja itu? 1, sakit. Sakit berat. Bukan sakit ringan, sakit hati. Bukan. Ini sakit berat ini. Ustadz sakit gigi, tetap ke masjid. Tetap sholat Jumat. Seperti itu. Ustadz kudis, panu, kurap, tetap ke masjid. Ini sakit berat. Sakit yang dia kalau ke masjid maka akan memperparah penyakitnya. Nah itu.
Ini yang pertama ini. Ada dalil? Ada sebenarnya ya. Nanti materi ini akan kami share seperti biasa ke takmir masjid melalui file PDF. Seperti biasa. Setiap kajian selesai saya share PDF-nya. Nanti minta ke takmir. Semuanya saya kasih dalil ini. Cuman tidak saya bacakan karena mengingat waktunya. Biar tuntas maksud saya. Yang penting panjenengan paham uzur-uzurnya itu apa saja. Satu, sakit berat. Yang kedua, boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak berjamaah di masjid. Uzur yang kedua, hujan deras, disertai hawa dingin, angin kencang. Boleh. Bahkan muadzin itu disunahkan menambahkan lafaz azan. Ketika melihat cuaca hujan deras, angin kencang, azannya ditambah. Yaitu, sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di tempat-tempat kalian, rumah-rumah kalian. Seperti itu. Ya, jadi ini diperbolehkan. Baik, ini yang nomor 2. Hujan deras dan hawa dingin. Angin kencang. Ustadz kalau gerimis ya tetap ke masjid. Tetap. Gerimis misalnya. Ini hujan deras. Ini nomor 2. Nomor 3. Makanan yang telah dihidangkan dan dia sangat bernafsu untuk makan. Dan tidak sedang shaum. Jadi makanan sudah siap saji, azan berkumandang. Sedangkan dia pengen betul menikmati makanan tersebut. Itu katanya Rasul, makan dulu baru sholat. Bukan sholat dulu baru makan. Bukan. Sebab kalau sholat dulu, kepikiran itu. Pasti kepikiran. Sebab ada jamaah kita kemarin, itu waktunya pandemi. Laki-laki sholat di rumah, pandemi, masjid lockdown. Waktu itu, dia sholat. Istrinya memasak makanan yang enak, lezat. Itu. Lah, dia bilang sama anaknya. Jadi entekno ya, jadi makan. Jadi entekno. Ini Abi lagi sholat. Abi sholat. Ngenteni Abi. Nunggu Abi. Iya ya Abi. Sholat. Allahu Akbar. Dimakan sama anaknya. Itu dalam hatinya, dia ngomong sama saya. Dalam hatinya ketika sholat, ente. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Dikeraskan. Tidak tenang sholatnya. Salah sendiri. Mestinya makan dulu baru sholat. Karena itu tuntunannya. Makanan kalau sudah siap, saji. Ya, ini yang nomor 3. Nomor 4, menahan buang hajat dan buang angin, maka selesaikan hajatnya baru sholat. Jadi menunda sholat karena ingin buang hajat. Sebab kalau tidak akan tenang, tidak akan khusyuk. Yang nomor 5, orang yang makan bawang sampai dan semua yang berbau, yang baunya mengganggu. Makanan-makanan yang menimbulkan bau mulut tidak sedap, bau badan tidak sedap. Contoh, kalau di negeri kita, makanan-makanan yang kalau kita konsumsi menimbulkan bau mulut tidak sedap. Dari jenis sayur-sayuran. Apa itu misalnya? Pete, jengkol, nah itu. Rebung, nah itu. Kalau dari buah-buahan menimbulkan bau mulut tidak sedap. Duren, nangka, itu. Sehingga dalam hal ini bersihkan mulut kita sampai bersih baru sholat. Sebab Nabi pernah menyuruh sahabat keluar dari masjid. Kata Nabi, siapa di antara kalian, itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Siapa di antara kalian yang memakan sayur-sayuran, bawang, kucai, dan yang lainnya yang menimbulkan bau mulut tidak sedap, maka bukan hanya orang yang ada di masjid yang terganggu, tetapi malaikat-malaikat yang ada di masjid, kata Nabi, juga ikut terganggu. Maka keluarlah kalian. Disuruh keluar. Sehingga bersihkan dulu. Lah kalau misalnya tidak makan bawang, Ustaz, ngerokok Ustaz. Dijawab sendiri ya, dijawab sendiri. Nanti saya ditegur lagi nanti. Ya ini Ustaz dalam tekanan itu ya begini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini nomor 5. Orang yang makan bawang dan semua yang mengganggu. Bau mulut, bau badan. Yang ke-6, apabila imam terlalu panjang sholatnya. Boleh. Boleh. Sebab terjadi, Bapak Ibu sekalian, riwayat Muslim. Nanti bisa dicek ya nomornya, nomor aslinya ini. Yaitu nomor 465. Coba sedikit saya lihatkan ya. Di nomor asli ini. Nomor 465. Ada cerita menarik dalam hadis ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Jadi ceritanya dari Jabir radhiyallahu an. Ya. Dia berkata, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Bapak Ibu harus tahu, sahabat Mu'adz ini masuk Islam usia 28 tahun. Meninggal 33 tahun. Hanya 5 tahun bersama Nabi. Tetapi jangan diragukan, satu-satunya dai Rasulullah, hasil didikan Rasulullah yang dikirim ke luar negeri untuk mendakwai ahlul kitab di negeri Yaman, cuman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Padahal waktu itu sahabat senior banyak, ada Abu Bakar senior, ada Umar senior, ada Utsman senior, ada Ali senior, ada Abu Hurairah, banyak yang senior, tapi Mu'adz yang dikirim. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kau ingin belajar bacaan Quran, belajarlah sama Mu'adz. 5 tahun bersama Nabi. Ibarat orang kuliah S1. S1-nya Mu'adz. Dikirim ke luar negeri, mendakwai ahlul kitab ke negeri Yaman. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Mu'adz? Cerita saya lanjutkan. Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang lalu mengimami kaumnya. Jadi ceritanya dia ini sholat 2 kali. Sholat yang pertama bersama Nabi. Setelah itu tidak begitu lama dia beranjak pergi. Ini dalam redaksi lain, Mu'adz itu ditegur oleh Nabi. Kenapa engkau cepat-cepat ingin pergi? Wahai Rasulullah, istriku sama keluargaku di rumah menunggu aku. Mereka minta agar aku jadi imam. Kata Nabi, kalau begitu lakukan. Jadi sholat 2 kali sama Nabi. Sholat 2 kali dia. 1 kali bersama Nabi, pulang ke rumah, sholat lagi, ngimami istri, ngimami anak. Di rumah sama keluarga. Lah ini ceritanya Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengimami kaumnya, keluarganya dan kaumnya, maka dia melakukan sholat isya pada malam itu. Jadi rupanya dia sama Nabi tadi sholat isya, pulang lagi sholat isya lagi, ngimami keluarga dan kaumnya. Kemudian dia mendatangi kaumnya, mengimami mereka. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Wih, sholat isya ini. Sholat isya Al-Baqarah. Masya Allah. Kita lanjutkan. Belum kelar ceritanya. Maka seorang laki-laki yang waktu itu dia datang berjamaah, langsung berpaling lalu salam. Jadi begitu duduk, gak pakai nunggu selesai. Assalamualaikum. Jadi sholat masih berlangsung, dia sudah beranjak pergi. Jadi dia berarti mufarraqah, pisah dengan imam. Dia sholat sendiri. Di masjid itu dia sholat sendiri. Jadi Mu'adz bin Jabal sholat, ini dia sholat sendiri. Lalu kemudian setelah itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, dia munafik. Mufarraqah, pisah sama imam. Mufarraqah, munafik dia. Tidak ngikuti imam sampai kelar. Maka orang ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini para pekerja penyiram tanaman, bekerja di siang hari sampai kecapean. Ternyata Mu'adz ngimami isya bersama kami dengan surat Al-Baqarah. Ini mulai siang kerja nggak kelar-kelar sampai matahari terbenam. Ternyata masuk masjid Al-Baqarah. Masya Allah. Sehingga dia lepas. Gak ikut imam. Sholat sendiri. Rokok sendiri. Imamnya terus. Dia sholat sendiri. Maka Mu'adz mengatakan dia munafik. Lalu kemudian apakah Nabi marah? Tidak. Singkat cerita. Maka Rasulullah SAW menghadap ke Mu'adz. Seraya bersabda, wahai Mu'adz, apakah kamu ingin jadi tukang fitnah yang membuat orang lari dari agama ini? Bacalah surat ini dan surat ini yang pendek-pendek dan ringkas. Itu. Iya. Berarti boleh Ustadz ya, kalau imamnya kepanjangan terus kita ya, kalau imam kita tadi Ustadz Haris, enggak lah, Ustadz Haris hafizahullah ta'ala. Jadi enggak kepanjangan, itu sudah ideal seperti itu. Ini misalnya Ali Imran. Wih. Ya. Nyambung An-Nisa, Masya Allah. Ya. Maka boleh meninggalkan masjid. Boleh. Udzur syar'i yang dibenarkan. Imamnya terlalu panjang. Nomor 7, semua yang memberatkan.
semua yang memberatkan jamaah. Contohnya, jalanan licin, becek, salju. Kalau di Eropa ini, banjir. Misalnya mau ke masjid, banjir. Caranya jalanan licin, khawatir kita jatuh. Itu boleh, kita sholat di rumah. Kita tidak berjamaah di masjid. Kita tidak ikut sholat Jumat. Karena apa? Karena banyaknya halangan. Boleh. Itu nomor 6. Nomor 7. Semua yang membahayakan diri sendiri. Contoh, tertular penyakit. Waktu itu. Zamannya masih COVID waktu itu. Sehingga membahayakan diri sendiri. Kita kan tidak tahu siapa pembawa virus. Kita khawatir tertular. Sehingga sholat di rumah. Boleh. Boleh. Yang nomor 9. Semua yang membahayakan orang lain. Jadi bukan hanya kita. Tapi kita membahayakan orang lain. Contoh, virus karier. Pembawa virus. Petugas yang menjaga keamanan. Itu kalau ditinggal, maka ada banyak kendaraan yang hilang. Sehingga dia harus menjaga parkiran. Termasuk penjaga lalu lintas, operator stasiun komunikasi. Seperti ATC. Yang ngatur pesawat itu landing kapan, take off kapan. Dia yang ngatur. Itu kalau ditinggal bahaya Bapak Ibu. Karena dia yang tahu kapan pesawat ini landing di landasan berapa, kapan take off landasan berapa. Dia yang mengendalikan, yang ngatur. Ini kalau ditinggal Jumatan, bahaya ini. Bisa. Termasuk polisi yang menjaga imam di Masjidil Haram. Imam sholat, kanan kiri ada polisi. Dia tidak ikut sholat. Tidak apa-apa. Karena terkondisikan. Sebab kalau ditinggal bahaya. Loh apa bahayanya Bapak Ustadz? Lawang di sana katanya aman. Masjidil Haram. Bapak Ibu lupa rupanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ditikam pada saat sholat. Ya, bahkan tahun 50 sekian terjadi pengeboman di dalam Masjidil Haram. Bahkan Bapak Ibu nggak usah kaget, bukan menjadi rahasia lagi. Bahkan itu di YouTube bisa kita lihat. Ka'bah pernah kehilangan Hajar Aswad selama 21 tahun. Yang mencuri orang Syiah Iran, lalu dikembalikan oleh pemerintah Iran dalam keadaan tidak utuh lagi. Yang mencongkel orang Iran, 21 tahun orang tawaf tidak ada Hajar Aswad. Yang mencuri mereka. YouTube buka, ini sudah bukan rahasia lagi. Sehingga dalam hal ini dijaga ketat. Lihat penjaga Hajar Aswad, polisinya selalu di atas. Waktunya Jumatan dia tetap di atas, menjaga. Udzur yang dibenarkan oleh syariat. Sebab Nabi bersabda, la dharara wala dirara. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, menularkan penyakit, termasuk dokter perawat yang menangi pasien yang sedang operasi. Ini kalau ditinggal bahaya. Termasuk petugas penjaga keamanan dan seterusnya. Yang ke-10 terakhir, udzur yang dibenarkan adalah semua yang mengkhawatirkan. Semua yang mengkhawatirkan. Contohnya, khawatir tertular penyakit, khawatir membahayakan keluarga apabila ditinggalkan, khawatir hilangnya harta, kematian orang dekat dan kita tidak bersamanya. Terdengar kabar, si fulan keluarganya lagi sakit keras. Kata dokter, ini tidak ada harapan lagi. Bahkan katanya dokter, ini selang kalau tak ambil, meninggal ini sudah. Ini cuma ada bantuan selang aja. Ya apa? Keluarga setuju. Ya. Gimana ini? Ini kalau tak ambil, sudah selesai. Orang ini meninggal. Dia ini hidupnya mengandalkan ini aja. Bagaimana? Itu. Lah ini kalau ditinggal, khawatir kehilangan keluarga. Dia harus menunggu. Dia harus mentalkin keluarganya. Supaya membaca kalimat tauhid di detik-detik akhir hayatnya. Sebab ada yang begini. Saya punya jamaah. Sehingga keluarga sepakat. Ya dok. Daripada dia tersiksa, dilepas saja. Semua peralatan dilepas, tidak lama, 5-10 menit, meninggal. Awalnya saturasinya tambah rendah. Ini kalau dibiarkan kasihan. Gimana keluarga? Ini kalau tak lepas, selesai. Dilepas saja dok. Daripada menyiksa dia, selesai, meninggal. Ini menunjukkan boleh dalam rangka kematian orang dekat dan kita tidak bisa bersamanya. Sehingga meninggalkan sholat di masjid. Boleh, udzur. Khawatir tertinggal dalam perjalanan. Yaitu boarding pesawat. Ini kalau tak tinggal sholat, maka pesawat akan take off. Sehingga saya akan kehilangan. Yaitu tiket dan seterusnya. Kereta dan seterusnya. Maka sholatlah di kendaraan saja. Baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang nomor 3.
Kan tadi pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2 10 udzur. Sekarang yang nomor 3 Bapak Ibu. Lamaran dari orang yang meninggalkan sholat. Apakah diterima? Lamaran dari orang yang meninggalkan sholat. Diterima atau tidak? Jawabannya jumhur ulama sepakat. Sepakat. Wanita tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki yang tidak sholat. Haram. Tidak boleh. Lamaran tersebut wajib ditolak, dijauhi, serta tidak diterima. Jika diyakini bahwa yang melamar itu adalah betul-betul orang yang tidak sholat. Loh gimana caranya? Makanya boleh pihak wanita itu bertanya-tanya di sekitar masyarakat di mana laki-laki itu tinggal. Saya sering didatangi seperti ini. Datang orang ke saya, Ustadz kenal sama orang namanya si Fulan. Ya, saya kenal. Ustadz punya anak perempuan. Iya, saya punya anak perempuan. Kira-kira ini Ustadz, saya minta pertimbangan Ustadz. Kalau anaknya orang itu minta anaknya Pak Ustadz, Ustadz kasihkan atau tidak? Saya jawab sesuai dengan yang saya lihat. Gak boleh mengada-ada. Gak boleh katanya orang. Harus mata telanjang. Saya sendiri yang melihat. Saya bilang, gak saya kasihkan. Loh kenapa Pak Ustadz? Saya pernah melihat anaknya orang itu mabuk. Dan dia tidak pernah kelihatan di masjid suka mabuk. Makanya tidak tak kasihkan. Memangnya kenapa Pak Ustadz? Memangnya kenapa Pak? Anaknya orang itu minta anak saya. Makanya Pak Ustadz tak jadikan pertimbangan. Ini boleh. Boleh. Dalam rangka menyelamatkan saudara kita supaya tidak terdolimi. Boleh. Makanya dicek. Ya, ditanyakan. Sholat atau tidak. Nah seperti itu. Ya, baik. Bahkan ada orang tua berkata kepada saya. Dia meminta saya untuk khutbah nikah. Kira-kira dapat 3 bulan. Ketemu lagi dengan orang itu di salah satu acara perhelatan. Resepsi pernikahan. Saya tanya, gimana putrinya? Ya, apa sudah mulai proses? Mungkin sudah ada isi. Ya, mau punya momongan. Ada apa Ustadz kok punya momongan? Saya ini orang tuanya. Ustadz kan tahu saya jadi walinya. Iya, saya sendiri yang menyuruh anak saya untuk cerai. Loh, kenapa? Baru 3 bulan. Kenapa? Karena ternyata suaminya terindikasi yaitu ke pemahaman Syiah. Sebulan pertama anak saya sudah curiga Ustaz. Sudah curiga. Anak saya kalau suka menyebut Abu Bakar, Umar bin Khattab, marah-marah suaminya. Gak usah nyebut itu. Itu. Bulan kedua lebih parah lagi. Tidak sholat. Bulan ketiga lebih parah lagi. Mengolok-ngolok istrinya Rasul. Aisyah dan semuanya. Ummul Mukminin dikatakan Ummu Syurur. Ibunya orang-orang jelek. Dicaci maki. Wes daripada nanti hamil Ustaz. Nanti tambah saya sendiri yang memutuskan. Sudah bisa aja. Ya bagus betul. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tidak boleh menerima lamaran orang yang tidak sholat. Ya, nggak boleh. Ini nomor 3. Nomor 4, cara tobat bagi orang yang ninggalkan sholat. Lah ini, gimana tobatnya orang yang ninggalkan sholat? Bertahun-tahun nggak sholat, baru sekarang sadar. Astagfirullah, betapa banyak masa muda saya dulu nggak sholat. Ya, saya sering meninggalkan sholat. Gimana cara tobatnya? Maka kata para alim ulama, cara tobatnya adalah 1, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad dalam hati untuk tidak mengulanginya kembali. Yang keempat, memperbanyak sholat sunnah untuk menutupi fardunya yang sekian lama dia tinggalkan. Makanya jangan meremehkan qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat sunnah suruk, isyraq, sholat sunnah duha, tahajud, witir, yang sunnah-sunnah. Jangan diremehkan. Sholat sunnah istikharah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah setelah mimpi buruk. Macamnya banyak sholat sunnah ini. Ada 20-an kurang lebih. Macam sholat sunnah. Sholat sunnah khusuf gerhana matahari ikut. Sholat sunnah khusuf gerhana bulan ikut. Untuk apa? Menutupi fardunya yang dia tinggalkan. Yaitu cara tobatnya. Mana dalilnya? Ustadz minta tolong Ibnu Majah Ustadz.
Ibnu Majah nomornya 1181 Ustaz. Belakang sendiri Ustaz. 1181. Kita dengarkan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah 1181. Ya, silakan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Silakan. Dari Tamim Ad-Dari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu." Silakan. yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Salatnya yang pertama kali. Salat yang pertama kali diaudit oleh Allah, diperiksa. Lanjut Ustaz, silakan. Jika dia menyempurnakannya, Stop. Apabila 5 waktunya sempurna, tidak ada cacat, tidak ada yang kehilangan, maka akan ditulis baginya yang sunnah. Yang sunnah ikut dengan sendirinya. Lah kalau ada yang cacat, ada yang kurang, fardunya ada yang pernah dia tinggalkan. Lanjut Ustaz. Dan jika dia tidak menyempurnakannya, Qala Allah subhanahu limalaikatihi unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu. Silakan. Allah berfirman kepada malaikatnya, Apa kata Allah Azza wa Jal? lihatlah, apakah kalian menemukan pada hambaku dari salat sunnahnya? Coba kalian lihat apakah hambaku ini memiliki salat sunnah. Lanjut. Maka sempurnakanlah dengan salat sunnah tersebut dari salat wajibnya yang hilang. Fa'akmilu biha ma dhayya'a min faridatihi. Maka jadikan salat sunnahnya itu sebagai penutup, penambal dari fardunya yang cacat, yang kurang, yang pernah dia tinggalkan. Tuh itu. Termasuk salat tidak khusyuk, salat salatnya banyak gangguan, sering kali diganggu syaitan. Ketika salat lupa jumlah rakaat, pernah atau tidak? Loh. Ketika salat Allahu Akbar, lupa surat. Kadang-kadang surat yang dia baca itu nyambung sama surat yang lain. Ya. Seperti itu, nyambung. Ya. Contoh banyak. Bapak Ibu sekalian, contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Loh kok nyambung al-asr? Mestinya kan falahum ajr. Baca al-asr juga begitu. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghair. Tumpang tindih. Al-kafirun enggak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Panjang. Lakum dinukum wala antum wala ana. Muter enggak kelar-kelar. Sering seperti itu. Ketika sholat sering angop. Padahal ketika tidak sholat, dia tidak ngantuk. Atau ketika sholat, mengingat sesuatu di luar sholat. Allahu Akbar. Tak tekeku nulan duitku. Iya. Apalagi ibu-ibu. Allahu Akbar. Meni masa apa ya? Rawon gak enak, soto di kulkas gak ada daging. Allahu Akbar. Cuman nek brengkesan enak kaya insan. Sami Allah. Begitu rakaat berikutnya, ya Allah ini rakaat keberapa ya Allah? Lupa. Diganggu syaitan. Lah kalau seperti ini Bapak Ibu, itu menyempurnakannya dengan sholat sunnah. Jangan pernah tinggalkan qobliyah, ba'diyah. Itu jangan. Baik, kita lanjutkan. Terus sekarang yang nomor 5. Tinggal satu lagi kita akhiri ini. Insya Allah tuntas. Mudah-mudahan. Nomor 5. Nah ini ya. Nomor 5 ini. Ini penting. Nomor 5 ini. Dirinci. Setelah jelas. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir menurut jumhur ulama. Setelah jelas ini.
maka berlaku padanya seperti hukum-hukum orang murtad. Hukum berlaku seperti orang keluar Islam. Sama. Apa saja itu? 1. Orang murtad tidak sah menikah. Ia tidak sah menikah. Jika terjadi akad nikah, maka nikahnya batal dan istrinya tidak halal digauli. Nggak boleh. Laki-laki tidak sholat, maka tidak boleh menjima istrinya dan istri boleh menolak. Taat dulu kepada Allah. Aku tidak akan pernah taat kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Aku akan taat kepada engkau. Karena itu surgaku. Selama engkau taat kepada Allah yang ngasih rezeki kepada kamu. Dan menciptakan, menghidupkan kamu. Dan mematikan kamu. Baru aku cinta. Seperti itu. Jadi cintanya jangan kebablasan. Ya. Oleh karena itu, maka dia tidak sah menikah. Jadi jika terjadi akad nikah, nikahnya batal. Dan istrinya tidak halal baginya. Pernikahannya batal. Jadi ada wanita dinikahi, ternyata dalam pernikahan dia tidak sholat. Batal itu nikahnya. Sepakat jumhur ulama. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Malik, dalam Al-Muwatta, dan Daruqutni, dan seterusnya. Yang kedua, jika ia meninggalkan sholat setelah akad nikah, jadi setelah akdun nikah, dia tidak sholat. Maka pernikahannya gugur. Sehingga istrinya tidak halal lagi baginya. Hal ini berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi. Dan menurut rincian ahlul ilmi. Dan termaktub dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Surat nomor 60 ayat 10. Tuh. Hati-hati ini ya. Hati-hati. Memiliki suami tidak sholat. Yang ketiga. Orang yang tidak sholat. Jika dia menyembelih hewan kurban. Dia menyembelih hewan kurban, kalau tidak sholat, maka daging hewan sembelihannya tidak halal dimakan. Makanya hati-hati cari tukang jagal. Carilah tukang jagal yang sholat. Itu. Karena daging itu menjadi haram. Padahal, Pak, Bu, maaf ini, panjenengan harus tahu, sembelihannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, di surat Al-Ma'idah ayat 5, sembelihannya Yahudi, sembelihannya Nasrani, halal kita makan. Halal kita makan. Sekalipun mereka tidak baca bismillah, cukup kita yang baca bismillah. Al-Ma'idah ayat 5. Tapi sembelihannya orang tidak sholat, dihukumi kafir, murtad, sehingga derajatnya lebih parah daripada ahlul kitab. Ahlul kitab, mereka tidak baca bismillah, tidak sholat, masih boleh kita makan. Al-Ma'idah ayat 5. Tapi orang tidak sholat lebih parah dari Yahudi, lebih parah dari Nasrani. Hati-hati. Dihukumi murtad. Berat loh orang meninggalkan sholat ini, berat Pak. Saya menyampaikan materi saja ketir-ketir saya. Karena ini berat sekali untuk saya sampaikan. Tapi mau tidak mau ini ilmu harus disampaikan. Yang keempat, tidak boleh masuk Mekah. Orang meninggalkan sholat. Dia tidak sholat terus menerus. Atau bahkan berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Sholat itu untuk orang Arab. Saya bukan orang Arab. Nah, itu. Dia tapi Islamnya Islam kejawen. Islam KTP. Tapi tidak mau sholat. Itu tidak boleh masuk Mekah. Berdasarkan firman Allah. Surat nomor 9 At-Taubah ayat 28. Nanti dicek sendiri. Nggak boleh masuk Mekah. Hati-hati. Itu nomor 4. Nomor 5. Terakhir. Oh sampai 7 ini ya. Yang pelajaran 5 itu sampai 7 ini. Karena dihukumi murtad. Lah ini berlaku hukum-hukum. Yang kelima. Jika ada kerabatnya yang meninggal. Maka dia tidak boleh ikut serta dalam warisan. Gak bisa dapat warisan. Karena dia meninggalkan sholat. Contoh. Ada seseorang yang meninggal dunia. Meninggalkan anak-anaknya tidak sholat. Bapaknya ahli sholat. Bapaknya ahli sholat. Meninggalkan warisan. Sedangkan anaknya tidak sholat. Orang yang meninggal itu seorang muslim yang taat. Sementara anaknya tidak sholat. Ternyata ada sepupunya. Misanan. Itu yang sholat. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Maka disebutkan dalam riwayat Muslim. Yang berhak adalah sepupunya. Anak tidak ikut dapat warisan. Jelas. Anak loh ini. Anak gak dapat. Kenapa? Gak sholat. Rentetannya panjang Pak. Risikonya besar ini. Orang tidak sholat ini. Sudah pernikahannya gugur. Tidak dapat warisan. Nikahnya tidak sah. Batal. Bahaya. Bapak Ibu. Nanti kita rinci ya. Ninggalkan sholat itu kayak apa saja. Nanti rinciannya. Nomor 6. Jika ia meninggal. Mayatnya tidak boleh dimandikan.
Orang meninggalkan sholat, mayatnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Nggak boleh. Lalu apa yang harus dilakukan? Dikeluarkan mayatnya, ya, diletakkan di tempat di luar pemakaman muslim. Nggak boleh pekuburan khusus muslim, karena jelas orang ini sampai matinya nggak sholat. Sebab saya pernah dimintai tolong, Ustadz bisa Ustadz nanti mimpin sholat jenazah. Saya mau tanya, siapa yang kenal di antara orang-orang ini dengan apa ini si jenazah ini? Wah ini Ustadz, ini kenal betul ini Ustadz. Saya tanya Pak ya, jujur, kira-kira si jenazah ini sholat tidak? Tidak pernah sholat Ustadz. Tidak pernah sholat. Ya, kerjanya ke dukun, kelenik-kelenik. Tidak pernah sholat. Nyimpan keris, macam-macam Ustadz. Ya, ya sudah. Sholat yang lain saya tidak. Tidak boleh disolati. Ya, karena dia tidak sholat. Sampai wafatnya. Yang ketujuh, pada hari kiamat nanti, dia orang yang tidak sholat, dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Dan pemimpin kaum kafir. Na'udzubillah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat ini berbahaya. Namun sayangnya masih ada orang yang menganggap remeh masalah ini. Sekarang terakhir penutup nomor 6. Pelajaran nomor 6. Penutup ini. Penutup. Berbagai kasus dan hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Lah ini yang penting ini. Nomor 6 ini. Poinnya di sini poinnya. Nomor 6. Beberapa kasus dan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Kasus pertama. Orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban. KTP-nya Islam, dalam hati ingkar. Saya tidak mengakui sholat itu wajib. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari perkataan seperti ini. Saya tidak mengakui sholat itu wajib. Saya Muslim. Saya Islam. KTP saya Islam. Tapi saya tidak mau sholat. Karena sholat itu menurut saya tidak wajib. Mengingkari. Sepakat ulama untuk kasus pertama ini. Kafir, murtad, keluar Islam. Nomor 1. Kasus pertama. Kasus kedua. Orang yang meninggalkan sholat dengan menganggap gampang. Dan tidak pernah sholat sama sekali. Hatinya yakin. Kalau ditanya, Mas, mbok sholat. Menurut panjenengan sholat itu gimana? Wajib. Wajib. Rukun Islam enggak? Rukun Islam. Nomor berapa? Nomor 2 setelah syahadat. Lah terus kenapa kok enggak sholat? Males. Menganggap remeh. Menganggap gampang. Sehingga sampai tua enggak sholat. Maka kasus nomor 2 ini sepakat jumhur kafir. Keluar Islam. Nomor 2 ini. Meskipun hatinya masih mengakui kewajiban. Tapi enggak sholat sama sekali. Kasus ketiga. Lah ini. Yang nomor 3. Bahaya ini nomor 3. Apa itu? Kasus yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Sholatnya tidak rutin. Kadang sholat, kadang tidak. Tanggal muda, sholat. Tanggal tua, kalau kena masalah, sholat, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Begitu hidupnya fine-fine saja, nggak sholat. Kaya raya nggak sholat. Begitu terkena masalah, sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Lah dihukumi apa Ustaz? Kasus orang ketiga ini. Maka kata para alim ulama, orang semacam ini di dalam dirinya ada iman dan ada nifak, munafik. Imannya ada karena dia sholat dan terkadang nifak, yaitu terkena munafik sekaligus. Sehingga orang seperti ini ya dihukumi di dalam Islam secara zahir dia muslim. Ya, tapi secara batin maka dalam hal ini hanya Allah yang mengetahuinya sehingga hukumnya dikembalikan kepada Allah saja. Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan orang yang kasus ketiga ini. Karena dia kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak.
Ya, seperti itu. Maka dalam hal ini diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kasus keempat. Kasus orang yang meninggalkan sholat dan dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Sholat itu penting. Ya. Dan dia tidak tahu kalau meninggalkan sholat itu berdampak kafir. Dia tidak tahu. Jahil. Mohon maaf. Bodoh dalam masalah ini. Mohon maaf. Jahil. Maka kasus keempat ini adalah tidak dihukumi kafir karena dia jahil. Tetapi dia masuk orang yang melakukan dosa besar. Tapi tidak keluar Islam. Karena dia tidak mengerti kalau meninggalkan sholat itu berdampak keluar Islam. Nggak paham. Gak ada orang yang ngajari dia sholat. Dia tidak tahu sholat itu hukumnya apa. Ya, perintahnya bagaimana. Ninggalkan itu bagaimana dosanya. Gak paham. Nah ini. Yang nomor 5. Kasus orang yang meninggalkan sholat hingga keluar waktunya. Contoh. Subuhnya, zuhurnya mau asar. Sholat asarnya mau maghrib. Sholat maghribnya mepet. Kurang 1 menit 2 menit isya. Ya, sholat isyanya mau subuh. Masya Allah. Bahkan dijamak qashar sama subuh. Masya Allah. Sholat isyanya sudah lewat pertengahan malam. Habis subuhnya kerinan. Dan seterusnya. Maka yang seperti ini kalau dilakukan rutin. Ya, dia sering mengerjakan sholat di luar waktunya. Orang ini tidak dihukumi kafir. Tetapi dia dihukumi melakukan perbuatan yang tercela. Dan melakukan dosa besar. Wajib taubat. Wallahu a'lam wa bishawab. Ini semua keterangannya kami ambil dalam kitab Al-Manhajus Salafi inda Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik, dan juga di dalam Majmu' Fatawa dan beberapa kitab-kitab para ulama yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang yang ahli salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap tegar mengikuti perintah Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua salat kita diterima dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.